Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Bertus Rinaldus Due, jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-8, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pertengahan tahun 1970-an, angka 1 juta pengangguran telah dianggap oleh hampir semua orang sebagai yang sangat tinggi. Dan pandangan ini masih berlaku pada saat itu, di mana pemilihan umum pada tahun 1979. Ketika itu 1,2 juta adalah dasar dari slogan pemilihan buruh tidak bekerja. Tapi sejak saat itu pengangguran meningkat setiap tahun, melampaui 3 juta pada tahun 1985, dan meskipun output sekali lagi tumbuh cukup kuat, tampaknya ada sedikit yang menunjukkan bahwa pengangguran akan turun secara signifikan. Proyeksi jangka menengah oleh tim ekonom terkemuka telah menerapkan pengangguran tinggal di 3 juta sampai 1990-an dan seterusnya. Dalam acara tersebut, setelah jangka waktu yang lama, di mana penumpukan orang dari tahun ke tahun adalah satu dari seperempat kali yang dialami pada tahun 1930-an. Pengangguran turun dengan cepat setelah 1989, dan pada akhir 1989 telah jatuh di bawah 1,7 juta. Namun, dengan musim semi tahun 1990, semua indikasi adalah bahwa itu tidak akan pergi lebih jauh ke bawah, dan mungkin mulai bangkit lagi. Jika hal ini terus terbukti terjadi, titik balik bahwa ini akan lebih tinggi dari puncak tahun 1970-an, dan lebih dari 1 juta lebih besar dari yang ditemui sebelumnya itu. Di antara faktor-faktor yang membawa ayunan dari konservatif ke buruh selama Perang Dunia Kedua, banyak yang akan memberikan tempat yang tinggi untuk ketakutan akan kembalinya pengangguran yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% pada awal tahun 1930-an. Laporan resmi pemerintah koalisi masa perang tentang ketenagakerjaan, kebijakan mengakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang, tetapi tidak menempatkan angka ini sebagai konsep. Pada tahun 1951, sebagai jawaban atas pertanyaan dari Dewan Ekonomi tentang apa yang dianggap pemerintah Inggris menjadi pekerjaan penuh, itu memberi 3% sebagai maksimum yang dapat ditinjau dari pengangguran. Dalam acara tersebut, selama 20 tahun ke depan, pengangguran yang sebenarnya biasanya berjalan jauh di bawah ini, itu datang untuk menjadi diterima dengan aksioma politik Inggris bahwa tidak ada pemerintah yang bisa bertahan meningkatkan pengangguran yang signifikan dan berkelanjutan. Saran yang dibuat pada tahun 1960-an bahwa seperti dan kebijakan seperti itu berisiko menyebabkan 3 juta pengangguran sudah cukup untuk menolaknya dari tangan. Tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan hidup, sehingga dikatakan penemuan politik yang paling signifikan pada tahun 1980-an adalah bahwa tidak hanya pemerintah yang dapat bertahan hidup, tetapi mereka dapat dipilih kembali menjadi dengan meningkatkan mayoritas dengan pengangguran mendekati 3 juta dari masa meningkat. Meskipun sebagian besar kenaikan adalah konsekuensi dari kebijakan yang fiskal dan moneter pemerintah sendiri, orang mungkin meragukan bahwa dimaksudkan ketika kebijakan itu diberlakukan. Memang benar bahwa pemerintahan
Thatcher adalah yang pertama sejak Perang Dunia Kedua secara eksplisit untuk menolak gagasan bahwa hal itu dapat melakukan kontrol langsung atas tingkat pekerjaan. Pada saat yang sama, semua pernyataan yang menyertai strategi moneter yang diadopsi menunjukkan keyakinan bahwa setiap transisi peningkatan pengangguran di mana masyarakat dan terutama serikat pekerja menyesuaikan perilaku mereka dengan rezim baru akan menjadi kecil. Tapi jika tidak dimaksudkan, pemerintah cepat untuk menghargai bahwa pengangguran yang jauh lebih tinggi tidak hampir sama merusak elektoral seperti yang telah diyakini begitu lama, dan merasa di bawah tidak ada kewajiban untuk mengikuti kebijakan konvensional tersebut sebagai peningkatan pengeluaran yang ditekan oleh banyak ekonom dan oleh oposisi. Demokrasi praktis dari ketidakbebasan politik yang telah lama dipegang ajaran mendorong gagasan bahwa mungkin tidak pernah benar terus-menerus diulang, tetapi tidak pernah diuji. Mengikuti baris ini, lebih banyak perhatian mungkin telah diberikan kepada pemilihan umum pada tahun 1935, di mana pemerintahan nasional dikembalikan dengan mayoritas 247 kursi ketika pengangguran masih dari urutan 2, juta. Atau ajaran itu bisa saja benar dalam iklim sosial tahun ke tahun, rekonstruksi pasca perang, tetapi secara bertahap kehilangan kekuatannya sebagai standar meningkat dan kenangan depresi surut. Jika terlepas dari pengangguran yang tinggi, pendapatan real dari sebagian besar pria dan wanita yang bekerja dipandang meningkat terus pada tahun 1980, di mana minat mereka dalam menjaga hal-hal mungkin lebih besar daripada kekhawatiran mereka terhadap minoritas yang kurang beruntung. Prospek untuk pekerjaan dan pengangguran di Inggris di tahun-tahun mendatang untuk melakukan ini harus jelas memberikan pertimbangan untuk makroekonomi, pertanyaan kebijakan moneter, dan fiskal, karena ini adalah orang-orang yang terus menerima perhatian paling besar dalam diskusi publik. Tapi jaring telah dilemparkan lebih luas. Ada orang-orang yang menunjuk luar biasa kemajuan yang terjadi di komputer dan dalam penerapan teknologi mikroelektronik dalam segala bentuk kegiatan ekonomi dengan peralatan baru menggusur pekerja seringkali dalam jumlah yang sangat besar. Tidak lama kemudian akan ada ketidakcukupan pekerjaan untuk pergi dan semakin banyak orang akan harus belajar untuk hidup tanpa pekerjaan. Selain dari pemerintahan buruh terakhir dari Mr. Thatcher, ada perdagangan serikat pekerja, tunjangan pengangguran, pemakmuran baru, imigran, pasar umum, persaingan dari negara-negara bergaji rendah seperti Taiwan atau Korea, persaingan dari upah tinggi yang terjadi seperti Jerman. Tampaknya bahwa hal itu mungkin membuat yang baik untuk tidak menolak kandidat manapun dari tangan, tetapi untuk manfaat dan mencari lebih khusus lagi dalam jurnal baru-baru ini sebagai bukti yang diterapkan ekonomi telah menemukan yang beruang pada berbagai penyebab atau penjelasan tentang pekerjaan yang pengangguran muncul di daftar ini. Perubahan struktural dalam makroekonomi, output dan pekerjaan, keadaan seni secara implisit diambil seperti yang diberikan dalam jangka panjang. Bagaimanapun jelas bahwa perubahan dalam keadaan seni, artinya inovasi dalam barang dan jasa, memiliki pengaruh yang kuat pada pola kerja dan volume pekerjaan. Pada bagian ini, kita menjelajahi berbagai dampak perubahan dan ketenagakerjaan yang paling terus berlanjut. Sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru yang merupakan
Subjek bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan bahwa teori ekonomi mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang berlangsung lama. Sebuah prioritas, orang akan mengharapkan setiap mempercepat perubahan teknis untuk menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi. Namun, perlambatan pertumbuhan produktivitas yang telah terjadi sejak tahun 1973 di dunia barat menempatkan tanda tanya terhadap tesis ini. Namun, dalam tanda kurung, mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris selama tahun 1980-an. Hal ini dapat berpendapat bahwa apapun kinerja ekonomi sejauh ini, efek penuh dari teknologi informasi atau IT belum dirasakan dan berpisah untuk sejumlah survei pengangguran. Perubahan teknis adalah faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerja, meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dalam selera ketika pengangguran meningkat, bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan. Sejumlah analisis statistik telah berusaha untuk membedakan antara struktural dan kekurangan pemerintah pengangguran. Dan beberapa dari mereka secara singkat ditinjau hasilnya adalah ambigu. Tetapi, ada satu ketidakcocokan, yaitu bahwa antara ekonomi Inggris yang telah begitu bertahan sehingga dikejar secara lebih rinci. Selain menggambarkan perkembangan masa lalu, kita mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang dapat bekerja dan untuk menurunkan pengangguran. Umum untuk memperbaiki hampir setiap jenis ketidakcocokan adalah pelatihan ulang pria dan wanita untuk pekerjaan pertama dan untuk pekerjaan kembali berikutnya. Kebanyakan pria dan wanita akan terus menjadi karyawan, perusahaan swasta atau berbagai pengusaha di sektor publik. Bagaimanapun, kita harus mengharapkan ini sebagai bentuk yang berbeda untuk berkembang di masa depan.